Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa da'watin la yustajabu laha ya rabbal alamin. Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah, para pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya yang dirahmati Allah, dan seluruh tim Al-Hijaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita alhamdulillah dapat melanjutkan kajian hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang berbahagia di dunia dan di akhirat dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah berikan kita pemahaman yang benar tentang agamanya, dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pada kita pandangan hati yang tajam, yakni basirah atau mata hati yang tajam, yang mengerti mana yang benar dan mana yang salah, juga yang mengerti mana yang dipuji Allah dan yang dicela Allah. Semoga pandangan hati kita kuat sehingga kita bisa menjalani sisa-sisa hidup ini dengan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini insya Allah kita akan mempelajari hadis yang ke-63, yaitu waspada agar tidak terpengaruh fitnah harta. Hadisnya yaitu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu ithnatan hubbul mali wa tulul umri. Artinya dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak Adam akan semakin tumbuh dewasa dan semakin besar pula bersamanya dua perkara, yaitu cinta harta dan panjang umur. Hadis Bukhari dan Muslim. Baik, hadisnya sangat jelas sekali. Kita akan perjelas insya Allah dengan mohon pertolongan kepada Allah dan memohon hikmah dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, kata Nabi, yakburu yakburu ibnu Adam. Yakburu artinya menua, bukan sekedar tumbuh dewasa, tapi yakburu artinya kabir fil umur. Kabirun fil umri, yaitu tua maksudnya. Yakburu ibnu Adam, semakin tua seorang anak Adam. Berarti bertambah umur. Misalnya umur 20 bertambah menjadi 25, bertambah menjadi 30, menjadi 35, kemudian 40, terus bertambah menjadi 50, terus bertambah menjadi 60 tahun, terus masih ada umur bertambah lagi 70 tahun. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin bertambah umurnya, semakin tua, baik laki atau perempuan. Ibnu Adam, anak Adam itu bisa laki atau perempuan, sama.
Maka bertambahnya umur, semakin tua, kata Nabi, yakburu ma'ahu ithnatan. Semakin bertambah juga dua hal. Yakburu ma'ahu ithnatan. Semakin besar juga, semakin bertambah juga padanya dua hal. Dua perkara. Apa itu? Yaitu hubbul mal. Cinta harta. Wa tulul umur. Dan panjang umur. Ini, hadis ini, kalau kita lihat, di sini ada hal yang sangat-sangat penting untuk digarisbawahi. Yaitu apa? Yaitu semakin tua seseorang itu justru semakin cinta kepada harta. Jadi kalbunya, hatinya itu justru makin cinta ke harta. Padahal dia sudah berumur tua, badan sudah lemah, kemudian juga dia tahu, yakni rambut sudah memutih, dan dia juga sadar sudah dekat dengan kematian. Orang semakin tua semakin sadar bahwa dia sudah dekat kematian. Tapi justru menurut hadis ini, kata Nabi, justru kita hati-hati, justru cintanya kepada harta makin besar. Nah, ini bahaya sekali. Semakin dekat kepada kematian, justru cinta kepada harta semakin besar. Dan cinta untuk dipanjangkan umurnya semakin besar. Lebih besar dari zaman mudanya. Semakin berkembang, semakin cinta. Ini tentu yang bisa merasakan adalah yang sudah berumur. Kalau kita yang masih umur 20, 25, 30, 40, ini memang terasa. Ya, kecintaan kita terhadap harta di masa kecil itu memang tidak seberapa. Masa SMP, SMA juga. Masa kuliah juga tidak seberapa. Tapi ketika sudah 20 ke atas, sudah bekerja, sudah berkeluarga, semakin rasa cinta ke harta itu memang muncul, semakin besar ternyata. Subhanallah, astagfirullah. Dan semakin pengen panjang umurnya. Semakin banyak cita-citanya. Semakin banyak kemauannya. Ya, nggak tahu bagaimana yang umur 50 tahun, karena belum pernah sampai ke umur 50 tahun. Tak tahu juga bagaimana yang 60 tahun. Seberapa makin banyaknya cintanya terhadap harta, dan seberapa makin banyaknya cita-citanya, dan seberapa makin inginnya dia dipanjangkan umurnya. Ini dirasakan oleh orang yang sudah 60 tahun, 70 tahun. Nah, tapi gini. Hadis ini itu bukan pujian, bukan pujian. Hadis ini tuh bukan pujian, bukan pemakluman, dan bukan pembenaran. Bukan pewajaran. Ya. Jadi kalau dibilang wajar orang tua masih cinta dengan kekuasaan, harta, dan panjang umur, wajar karena ada hadis ini. Bukan. Hadis ini bukan kewajaran, bukan kemakluman, bukan suatu pujian. Justru hadis ini adalah celaan. Celaan.
Nabi SAW memperingati. Justru hadis ini peringatan, ceraan, waspada, hati-hati. Justru yang ingin disampaikan Nabi adalah harusnya kalau semakin tua harusnya semakin berkurang cinta hartanya Iya. dan semakin berkurang ingin dipanjangkan umurnya. Harusnya dia semakin ingin kembali kepada Allah. Harusnya kecintaan kepada Allah bertambah. Harusnya kalbunya lebih sehat. Kalbunya, imannya. Orang yang tua itu imannya harus lebih sehat dari yang muda. Memang fisiknya dia lebih lemah dari yang muda karena tulang mungkin sudah mulai tua, kulit juga sudah mulai tua, kemudian juga otot-ototnya, syarafnya menua, mungkin ingatannya semua berkurang. Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi." Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami lemahkan fisiknya. Jadi ketika bertambah umur, berkurang kekuatan fisik. Tetapi ada sesuatu di dalam diri kita yang dia itu tidak pandang umur sebenarnya. Kalau mata kita itu tergantung umur, bisa jadi menjadi lemah ketika tua. Rambut kita tergantung umur, bisa jadi menjadi putih ketika tua. Tangan kita, tulang kita, kulit kita, telinga kita semua tergantung umur. Tapi ada dalam diri kita ini yang dia tidak termakan umur. Apa itu? Yaitu kalbu, atau bahasa kitanya adalah hati kita atau perasaan kita. Kalbu dia di dalam jantung, bukan organ jantungnya. Jantungnya menua, alat pompa jantung menua, tapi ada di dalam jantung itu ada satu ciptaan Allah yang di situ kita merasakan, di situ kita beriman, dan di situ orang itu kufur. Di situ juga seseorang itu bersyukur dan tidak bersyukur. Di situ orang sabar dan tidak sabar. Di situ orang tawakal dan tidak tawakal. Di situ orang merasa sedih dan merasa senang. Itu namanya bahasa agamanya qalbu. Bahasa kita mungkin hati. Itu ada di dalam organ jantung. Organ luarnya jantung sebagai alat pompa darahnya menua, ya menua, melemah. Tetapi kalbunya, intinya, titiknya atau disebut apa namanya, kalbunya, mata hatinya, apa namanya, hatinya dalam kalbu itu itu tidak menua, itu tidak akan menua, dia akan berfungsi normal. Tapi harusnya, ya harusnya kalbu itu atau hati itu harusnya semakin tua, harusnya yang benar adalah semakin taubat, semakin beriman kepada Allah. Itu yang benar. Hati itu harusnya semakin hari semakin tua semakin beriman karena dia melihat kematian. Berkali-kali dia menghadiri kematian, melihat, menyaksikan bagaimana fulan mati, bagaimana fulan mati, bagaimana orang yang kaya menjadi mati juga, yang miskin mati juga, melihat bagaimana yang kaya jadi miskin, orang miskin menjadi kaya. Dia melihat banyak keajaiban dalam kehidupan. Harusnya bertambah kolbunya kepada keimanan kepada Allah. Dia melihat musibah, gimana alam ini mengalami musibah yang tidak mampu dikelola oleh manusia. Jadi orang yang makin tua umurnya, itu kolbunya harusnya makin tajam melihat kekuasaan Sang Pencipta. Harusnya. Itu aslinya. Harusnya. Nah, makanya ada Al-Quran berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma
yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk kamu dapat ambil pelajaran begitu. Jadi harusnya kalau umurnya sudah 60 ke atas, itu harusnya lebih tajam kolbunya dalam mengambil pelajaran dan hikmah. Harusnya. Walaupun walaupun kolbu ini tadi Anda sampaikan di awal tidak melihat umur. Bisa saja orang yang umur 10 tahun, kolbunya sudah matang, sudah tajam kolbunya, hatinya. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang anak kecil di tengah-tengah sahabat yang besar, tapi Allah berikan kematangan kolbu, mata hatinya tajam. Tajam sekali kolbu beliau, iman beliau kokoh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari kecil, dari 10 tahun, belasan tahun. Terus juga Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, kemudian Ali radhiyallahu anhu. Ini adalah para anak-anak kecil atau anak-anak belia yang memiliki keimanan yang kokoh. Jadi nggak pandang umur, masih kecil tapi sudah tajam mata hatinya, kolbunya. Jadi dia memang tidak pandang umur sebenarnya. Cuma wajarnya kolbu kalau sudah lama hidup di dunia ini, harusnya kolbunya makin matang. Jadi musibah, bencana kalau orang tua kolbunya nggak matang-matang. Makin tua, makin jauh dari agama, ini musibah besar. Ini adalah tanda keburukan baginya. Sudah berkali-kali datang ke kuburan, berkali-kali takziah, sudah berkali-kali sakit masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, berkali-kali sehat sakit, sehat sakit, sehat sakit. Kemudian berkali-kali juga dia sudah mengalami ujian-ujian di hidup ini. Ada yang ujian A, ujian B, ada kehilangan lah, nauzubillah min dzalik, atau A dan B. Sudah bertubi-tubi, tapi kok dia tidak mengambil hikmah dan pelajaran. Nah, ini yang dicela oleh Nabi dalam hadis ini, dicela. Hadis ini bukan pujian tapi celaan, bahwa apabila seseorang semakin tua, seharusnya dia tidak cinta dengan harta. Seharusnya kecintaan kepada harta itu sudah berkurang. Sebab apa? Sebab dia tahu dia akan tinggalkan depositonya ini. Memang dia belum tahu berapa tahun lagi dia akan meninggal. Tapi paling tidak dia tahu bahwa deposito ini nggak lama lagi, paling nggak lebih dari 20 tahun lagi, 10 tahun lagi mungkin saya tinggalkan. Orang tua tuh sudah 60 70 tuh harusnya udah ada takaran gitu, paling 5 tahun lagi, 10 tahun lagi sudah saya tinggalkan. Berarti depositonya, harta-hartanya, emas-emas batangannya, emas-emas yang apalagi cincin-cincinnya, tanah-tanahnya, eh, kalau sudah dekat umur kepada kematian, yang benar, yang dipuji adalah justru itu sudah mulai ditinggalkan, mulai diwakafkan. Cari tempat untuk mewakafkan, cari tempat untuk disedekahkan. Kenapa? Karena mau nggak mau ini akan saya tinggalkan cepat atau lambat. Kalau mau dibagi ke anak-anak, bagi ke anak-anak dengan cara yang baik. Tapi membagi ke anak-anak itu tidak sama dengan mensedekahkannya dan mewakafkannya. Perlu kita pahami itu. Terkadang kita itu merasa jagoan menyiapkan rizki anak-anak. Ini buat kamu, buat kamu. Bukannya nggak boleh, 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 boleh. Boleh. Ini buat kamu, buat kamu, buat kamu. Ini rumah kamu, ini kendaraan kamu. Boleh. Tapi kita melupakan diri kita sendiri. Bahwa kita lebih butuh kepada wakaf daripada kita bagi-bagi kepada anak kita yang nanti belum tentu dia gunakan dalam kebaikan. Jadi boleh, silakan anak. Hati-hati, jangan salah. Tidak, bukannya tidak boleh, boleh. Tapi harus ada porsi yang untuk diri kita ketika kita sudah tua. Apa porsinya? Porsi saya wakafkan untuk saya, persiapan saya meninggal dunia. Makanya kata guru kami ya,
cerita beliau, dia orang yang sukses, punya perusahaan dan punya rumah, punya kantor-kantor yang bagus-bagus. Dia tunjukkan ini rumah saya, ini kantor saya, ini PT saya, ini pusat. Ditunjukkan kepemilikannya. Namun ini beliau orang berilmu, orang beriman, beliau tidak bangga dengan itu. Tidak bangga dengan itu. Dengan rumahnya yang megah, dengan 10 rumahnya, 20 rumahnya, apa. Tidak bangga. Atau mobil atau apalah ya. Kenapa tidak bangga? Karena dia bilang, mana yang engkau wakafkan? Begitu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, astagfirullah. Mana yang engkau wakafkan? Itu itu semua akan kau tinggalkan. Mana yang engkau wakafkan? Mana masjid yang kau bangun? Mana madrasah yang kau bangun? Mana peninggalan buku-buku yang kau tulis, engkau wakafkan? Mana peninggalan lembaga, mana peninggalan sekolah atau dakwah atau majelis-majelis ilmu, majelis taklim atau apapun yang kau tinggalkan, mana? Bukan itu yang dibanggakan. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, manusia itu semakin tua itu harusnya semakin berkurang cintanya kepada harta sebab dia sadar dia akan meninggalkannya dan dia akan bertemu dengan sang penciptanya, bahkan mati. Jadi harusnya yang benar berkurang. Tapi dalam hadis ini justru bertambah cinta, makin cinta kepada harta. Bahkan kalau kita lihat pertikaian masalah waris itu sampai bertikai di antara orang-orang umur 60 tahun. 60 tahun ke atas itu bertengkar masalah waris. Tapi justru waktu masih muda pada nggak masalah waris. Ada, tapi tidak begitu masalah. Ada perkara waris, ada yang umur 20-an, 30, 40-an juga. Ada juga perselisihan waris. Tapi ternyata udah umur 60, 70 pun masih selisih waris. Udah kakek-kakek semua, udah nenek-nenek semua masih selisih waris. Nah ini bahaya ini berarti. Berarti ada penyakit di dalam kalbu dia. Kalbu dia tidak berkembang keimanannya berarti. Semoga Allah jaga kita dari hal seperti ini. Ini mengerikan sebenarnya. Buat Anda juga koreksi. Buat kita semua. Kata ulama, orang-orang yang bisa menghilangkan cinta harta itu cuma para nabi dan rasul. Mukhlas. Mereka adalah mukhlasin. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah kalbu mereka dan hati mereka dibersihkan oleh Allah. Sehingga hanya mereka lah yang bisa hidup tanpa cinta harta dan cinta dunia. Hanya mereka. Di bawah mereka barulah para sahabat, Diganti aja, kasih baru bu, kemudian kasih. para Hah? tabi'in, kemudian para ulama yang mengikutinya. Kita di mana posisi kita? Astaghfirullahaladzim. Saya beristighfar untuk diri saya sendiri. Jadi mereka, yakni para nabi lah yang bisa benar-benar meninggalkan hak. Jadi Sulaiman, antum bayangin Sulaiman yang kaya raya itu beliau tidak mencintai kekayaannya. Karena beliau nabi. Nabi tidak pernah ada cinta terhadap harta. Ya, jadi para nabi. Setelah para nabi, bawahnya baru orang-orang soleh setelahnya. Sekarang tinggal lihat posisi kita di mana. Bu, jadi tidak bisa ditakar dengan cuman dia orang sholat kok dia nggak mungkin eh, tidak mungkin cinta dunia nggak bisa begitu. Dia sering puasa Senin Kamis dia berarti dia nggak cinta dunia, nggak bisa begitu. Karena masalah cinta harta adalah urusan kalbu, bukan urusan fisik. Kalbu. Jadi kalau kalbunya tidak dilatih dari muda
agar cinta akhirat, berharap pahala dari Allah, pahala dari Allah, pahala dari Allah. Kalau nggak dilatih mengharap pahala dari Allah, walaupun dia sholat, dia puasa, dia zakat, dulu dia nggak sholat, sekarang dia sholat, dulu nggak puasa, sekarang puasa, walaupun dia di masjid, belum tentu kalau hati nggak dilatih, belum tentu dia itu hatinya, kalbunya itu bertambah keimanannya, belum tentu. Karena kalbu itu berbeda sendiri. Kalbu ada maintenance-nya sendiri. Ada cara merawatnya sendiri, kalbu. Ada cara latihannya sendiri. Sekarang orang banyak latihan fisik, ada fitness di sana sini, ada jogging di sana sini, ada makanan yang healthy, sehat di sana sini, ada puasa, puasa apa istilahnya sana sini, fisiknya. Itu betul dan itu baik dan itu bagus. Ada apa tuh untuk kecantikan, macam-macam semua ada model-modelnya. Tapi berapa banyak orang yang merawat kolbunya agar kolbunya ini jangan sampai rusak, bertambah umur makin rusak, jangan sampai bertambah umur makin cinta dunia, jangan sampai. Berapa orang yang mau mengeluarkan dana untuk melatih kolbunya, ya, untuk belajar agama, untuk mencari seorang guru yang saleh yang bisa memecahkan kekerasan hatinya, mencari guru yang saleh, yang ikhlas, belajar, mendatanginya. Berapa orang yang mau merawat hatinya? Nggak banyak orang yang mau merawat hatinya, tapi banyak orang yang mau merawat wajahnya, kulitnya, rambutnya, fisiknya dengan ratusan ribu, jutaan rupiah. Tapi sedikit yang mau merawat kalbunya. Akhirnya berkembanglah, bertambahlah umurnya. Tapi kalbunya tidak pernah terawat. Sedikit mau menghabiskan uang buat beli buku-buku agama, mengaji dengan ustadz, bawa bukunya. Berapa orang yang mau seperti itu? Ikut kelas hadis. Berapa orang yang mau ikut kelas hadis? Ya, yang ada ngaji, nguping aja, nguping aja, nguping aja. Berapa yang serius untuk ngaji dengan serius? Kuliah dengan serius, saya mau belajar Islam. Masuk ke bangku kuliah. Kalau nggak masuk ke kuliah, masuk ke halakah-halakah di masjid-masjid dengan serius. Berguru dengan serius, bertanya dengan serius. Berapa yang melakukan itu? Dulu para sahabat Ibnu Abbas misalnya, untuk mencari hadis-hadis Nabi harus tidur di depan pintu rumah-rumah sahabat yang senior. Tidur depan pintu, nggak ngetok untuk menghargai mereka. Sampai sahabat itu keluar baru Ibnu Abbas menanyakan ilmu. Sampai seperti itu beliau merawat kolbunya. Karena dengan Al-Quran dan hadislah kolbu itu terawat. Keimanan itu terawat. Kolbu itu terawat. Nah, kolbu atau hati. Nah, kalau itu tidak terawat kaum muslimin, jadilah seperti yang diceritakan dalam hadis ini, semakin tambah umurnya, ternyata semakin cinta terhadap harta. Nauzubillah min zalik. Nih lihat, ciri-ciri orang yang hatinya cinta kepada harta. Walaupun pecinya peci putih, sorban putih. Walaupun kerudungnya panjang. Walaupun pulang umroh, pulang haji. Ada ciri orang yang hatinya masih cinta dunia. Hati-hati, jangan sampai kita seperti mereka. Gayanya udah gaya orang hijrah, fisiknya, tapi dia nggak paham kalbu dia sendiri. Ternyata dia masih cinta harta di dunia. Apa cirinya? Cirinya orang itu masih suka mendekati orang-orang kaya. Kalau antum sama orang kaya itu jadi budak atau antum merendahkan diri depan orang kaya, pokoknya apa yang dia mau saya turutin, yang penting saya dapat uangnya. Itulah contoh hati yang masih rusak, yang belum kokoh imannya. Ya dia cinta kepada orang kaya. Bukan berarti kita tidak boleh cinta kepada dia, bukan. Cintai dia tapi bukan karena kekayaannya begitu.
Saya dekat dengan fulan misalnya. Tapi saya dekat dengan fulan bukan karena hartanya, bukan, bukan. Tapi saya mendekat karena kesolehannya. Kalau nggak ada kesolehan, saya nggak akan mau mendekati. Begitu. Qadarullah fulan kaya, tapi bukan karena itu. Jangan sampai antum dekat dengan orang, senang dengan orang karena kekayaan. Orang mau duit, duit ini antum deketin. Antum puja-puji. Antum angkat topi. Antum tundukkan pendapat antum padahal antum benar, dia salah. Antum leburkan keimanan padahal iman antum lebih kokoh daripada dia. Gara-gara harta. Makanya kita menjaga diri. Ya, bukan kita tidak suka dengan pejabat fulan, orang kaya fulan, tetangga fulan yang kaya raya. Bukan, bukan saya tidak suka, bukan kita tidak suka. Kita menjaga diri. Jangan sampai saya dekat dengannya karena melihat hartanya. Gitu. Karena kalau orang mendekati fulan, tunduk dengan fulan, teleponnya langsung direspon, langsung, langsung. Oh, pokoknya kalau ada orang kaya yang telepon, idza takallama yusma'. Kalau ngomong, omongannya didengar. Wa idza syafa'a syafa'. Kalau dia minta tolong apa, langsung dikerjain. Gara-gara apa? Gara-gara orang kaya atau pejabat. Ini barang siapa yang hatinya masih seperti itu, kolbunya masih melekat kepada mereka, alasan kekayaan mereka, maka kolbunya sakit. Nauzubillahi min dzalik. Terus ciri kedua apa? Orang yang hatinya masih cinta harta. Ciri kedua, dia benci dengan orang miskin, merendahkan orang miskin. Orang miskin yang datang beneran miskin ya, yang minta tolong, yang mau ngutang, orang miskin yang minta bantuan, namanya miskin, datang minta tolong, dia benci. Yahuddu ala ta'amil miskin, nggak mau ngasih makan orang miskin, yang dikasih makan orang kaya semua, yang dikasih hadiah orang kaya semua. Lihat itu dunia semua, para, lihatlah antum yang bekerja di dalam dunia pekerjaan, lihat yang berbagi, yang dapat hadiah itu mereka-mereka itu, ketua A, ketua B, menteri A, menteri B, oh hadiahnya banyak, padahal dia udah berkecukupan. Kau ngirim hadiah ke menteri-menteri atau ke pejabat-pejabat, barang-barang bagus, padahal dia berkecukupan. Ini penyakit semuanya. Bukan berarti kita nggak ngasih hadiah. Mereka bukan, jangan salah paham kan. Tapi ini penyakit. Ya. Jadi kecintaan terhadap mereka menimbulkan kurang perhatian kepada orang-orang fakir miskin. Nggak suka dengan orang yang miskin. Ini tandanya hatinya masih cinta dunia dan cinta harta. Baik, kaum muslimin rahmati Allah. eh, Penyakit yang kedua yang juga melanda orang-orang yang tua atau yang bertambah umurnya adalah semakin bertambah umurnya mereka ingin panjang umur. Makanya dinyanyiin panjang umurnya, panjang umurnya. Apa itu? Apaan itu? Nyanyi itu. Ya, nauzubillah. Kata ulama, janganlah pernah meminta panjang umur tanpa kalimat ketaatan. Itu kata ulama. Jangan kamu mengatakan panjangkan umur tanpa diikat dengan ketaatan. Kalau dengan ketaatan, ya Allah, aku mohon panjangkan umurku untuk beramal saleh, untuk ketaatan. Tapi jujur, jangan bohong. Banyak orang yang bohong. Minta panjang umur biar biar bisa ibadah. Padahal bohong. Padahal biar investasinya bisa bertambah. Bohong. Padahal biar bisa ngelihat cucunya nikah. Padahal biar bisa lihat cicitnya nikah. Padahal biar ingin hidup lama di dunia. Bohong. Tapi ngomongnya tadi biar beramal soleh. Jangan bohong. Buktikan. Buktikan. Ya, makanya boleh. Boleh. Tapi tidak minta panjang juga nggak apa-apa. Ya, bukan bukan sunnah juga minta panjang umur itu. Boleh aja. Hukumnya mubah.
Itu pun harus diikat dengan ketaatan. Dan jangan bohong. Tadi Anda bilang jangan bohong. Jadi gimana yang baik? Ya yang baik biasa aja. Minta aja menjadi kehidupan yang berkah, kehidupan yang terbaik, ketaatan yang terbaik, mati dalam keadaan husnul khatimah, kapanpun dimatikan oleh Allah. Bersiap diri untuk mati kapanpun gitu. Itu yang terbaik. Ya, kadang berpikir, ya Allah, kapan saya saatnya mati? Di masa tuakah, di masa mudahkah? Kalaupun kau takdirkan saya mati, tolong matikan dalam keadaan baik, di waktu yang baik. Introspeksi diri apa yang sudah saya tinggalkan sebelum saya mati, apa yang saya tinggalkan, apa yang saya tinggalkan. Wakaf apa yang sudah saya tinggalkan, harta apa yang saya tinggalkan, anak yang bagaimana yang saya tinggalkan, ilmu yang bagaimana yang saya sudah tinggalkan. Gitu mikirnya. Itu. Itu kalau kita bisa seperti itu nikmat kaum muslimin. Ana tidak mengatakan ana sempurna, tidak mengatakan ana bisa seperti itu, tidak. Ana pun masih belajar, tapi dengan kita mentadaburi ayat-ayat Quran, mentadaburi hadis, dengan kita berteman dengan orang-orang saleh, dengan guru-guru yang soleh menasihati kita itu bisa kok, bisa kita teringat lagi dengan akhirat, tersemangati lagi, ayo kita siapkan untuk akhirat, berdakwah lagi, berjalan lagi dalam jalannya. Ya, Anda pernah ikut pelatihan bersama Syekh Dr. Mish'al kalau tidak salah nama beliau ya. Itu temanya simple, temanya eh, program kerja akhirat. Yani program kerja apa yang Anda lakukan untuk setelah wafatmu, bukan untuk masa tuamu dan pensiunmu. Bukan itu. Apa yang sedang kau lakukan saat ini untuk setelah wafatmu. Itu yang beliau kuatkan. Diceritakan, dikasih contoh-contoh semua. Kalian harus punya satu program yang kalian khususkan untuk akhir kalian, untuk masa mati kalian. Itu. Jangan malah pengen hidup dunia terus panjang umur, panjang umur. Kaum muslimin rahmati Allah. Kenapa manusia eh, minta panjang umur? Karena manusia tidak mencintai Allah lebih dari dirinya. Paham ya? Anda ulangi ya. Kenapa manusia pengen panjang umur? Karena dia lebih mencintai dirinya daripada Allah. Kalau dia mencintai Allah lebih dari dirinya, maka dia tidak akan neko-neko minta panjang-panjang umur. Apalagi minta panjang umur tadi tanpa tanpa ikatan ketaatan. Ya, jadi orang yang mencintai Allah lebih daripada dirinya, dia akan ridha kapanpun dipanggil oleh Allah. Karena dia mencintai Allah lebih daripada dirinya. Tapi orang yang cinta banget terhadap dirinya, dia cinta kepada dirinya sendiri, bahkan kalah cinta kepada Allah tuh kalah. Orang yang seperti itu, dia akan terus-terusan minta hidup lagi, minta hidup, minta panjang lama di sini. Dia nggak siap mati. Karena dia lebih mencintai dirinya daripada penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mencintai Allah lebih yang menciptakan diri kita. Ya, kita harus mencintai Allah lebih daripada diri kita. Dan kalau kita mati kaum muslimin, sebenarnya kita itu pulang kepada Allah. Kita tuh bukan mati itu bukan apa-apa. Memang mengerikan masuk alam kubur, tapi kalau kita siap-siap, kita berbekal dengan baik, taat sama Allah, jangan zolimin orang aja pokoknya. Hak orang bayar, hak orang dibalikin aja. Jangan diambil-ambil, jangan ditahan-tahan aja, itu aja. Ya, taat sama Allah tapi hak orang jangan ditahan aja udah. Kasih. Itu jadi masalah, nahan-nahan hak orang itu masalah. Ngambil hak orang masalah. Kemarin kita udah bahas hadis sejengkal. Sejengkal ngambil tanah orang. Sejengkal ngambil tanah orang. Tahu apa akibatnya? Dari atas sampai bawah tuh tanah akan jadi nibanin kita di akhirat. Jadi itu masalah besarnya itu kita di situ. Masalahnya kita di hak. Ada hak orang-orang lain yang belum selesai sama saya hidup. Nggak bakal tenang. Mau mati juga. Jadi kalau mau mati atau gimana ya maksudnya selesaikan urusan dengan manusia. Jangan sampai ada tahan hak manusia. Taat sama Allah. Cintai Allah lebih dari yang lain. Nah, kalau udah seperti itu, mudah-mudahan hati kita bersih dan sehat sehingga
tidak dikit-dikit minta panjang umur, panjang umur, panjang umur. Ya, bukan tidak boleh, boleh, tapi eh, tapi tadi itu orang yang minta panjang umur tanpa ketaatan itu tandanya dia mencintai dirinya lebih daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga Allah jadikan hati kita hati yang sehat ya, hati yang semakin hari semakin beriman, semakin cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat, dan semakin tidak cinta kepada dunia dan harta, dan semakin tidak cinta kepada kehidupan yang beginilah adanya kehidupan dunia ya. Semoga Allah kuatkan iman kita, sayangi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah, fadlan, barakallahu fiik. Baik, Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz Rahmat atas penjelasan materi hadis malam ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada yang masuk di kolom chat. Saya bacakan dulu. Yang pertama dari Ibu Siti Sadiah. Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya. Bagaimana cara mendidik anak dan keluarga agar tidak terpengaruh gaya hidup yang konsumtif dan materialistis di era digital yang serba instan? Mohon penjelasan. Gimana ya? Contoh aja mungkin. Contoh dari orang tuanya. Mungkin itu mungkin gampangnya. Orang tuanya memberikan contoh, kemudian baru nanti memberikan nasihat. Karena percuma orang tuanya menasihati kalau orang tuanya tidak mencontohkan. Nah, Allah alam. Saya Baik, ingat oh, anak itu, Allah alam, Allah alam. Semoga Allah ampuni almarhum ayah anak, Allah maghfir lahu, warhamu wa'afi wa'fu anhu. Ayah anak mungkin kenal bapak-bapak, ibu-ibu, Ustaz Rizal Lubis rahimahullah. Anak banyak belajar tentang ketidaknafsuan dunia dari beliau. Beliau itu beliau itu tidak menampakkan di kita tentang cintanya terhadap dunia. Beliau mengumpulkan uang bukan seperti kita untuk kemewahan. Beliau kumpulkan untuk banyak hal. Saudaranya yang minjem, yang butuh diberikan. Karena memang banyak saudara beliau, semua saudara beliau, abang adik beliau semuanya miskin. Kemudian untuk tanah diwakafkan dan seterusnya. Jadi anak melihat itu, sebagai anak melihat itu. Bahkan kita itu waktu bekerja punya uang itu, belum menikah, diminta uangnya. Mana uang kamu? Buat apa ya? Sini. Pertama buat zakat, buat kalau fitrah zakat fitrah diambil sama ayah, disalurkan. Yang kedua buat dibeliin tanah-tanah untuk, nih ayah beliin tanah untuk diwakafin terkadang, terkadang tanah untuk pesantren gitu. Jadi ntar kalau sempat dibalikin dibalikin, kalau enggak ya udah, kalau kamu mau kafir mau kafir, kalau enggak ntar ayah balikin. Jadi contoh ya, contoh. Jangan orang tuanya maunya anaknya cinta akhirat, dianya gonta-ganti HP, gonta-ganti mobil, gonta-ganti motor, emasnya di mana-mana begitu. Wallahu a'lam. baik. Ada lagi di kolom chat. Saya bacakan dulu. Izin bertanya Ustadz, jika kita mewakafkan sebidang tanah ke pesantren, tapi tanah itu belum diapa-apakan atau belum dimanfaatkan, apakah sudah bernilai pahala untuk kita? Iya, wallahu a'lam, setahu anak iya. Jadi apabila kita sudah mengeluarkan dana itu dari kantong kita, melepas kepemilikan kita menjadi kepemilikan Allah diwakafkan, atau kepemilikan orang lain kita keluarkan, maka saat itu kita sudah berpahala. Nah, apabila wakaf itu berjalan, dibangun di atasnya pesantren, atau dibangun di atasnya masjid, atau dibangun di atasnya produktif, dijadikan tempat usaha yang hasilnya untuk anak yatim, untuk dakwah, itu berlipat pahalanya. Ya, kalau belum sudah sampai pahalanya. Tapi kalau dibangun lagi, maka berlipat pahalanya.
Seperti Tower Zam-Zam. Tower Zam-Zam di Mekah itu, Tower Zam-Zam namanya ya, jam-jam apa itu? Tower jam apa sih bahasanya? Yang ada jamnya itu kan wakaf itu. Itu bukan main itu. Itu semua uangnya itu dipakai untuk kemaslahatan maintenance Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu. Nah itu, jadi kalau dimanfaatkan itu jauh lebih besar pahalanya karena pahalanya melebar. Tadinya tanah saja, ketika diwakafkan dan dibangun di atasnya sekolah misalnya, maka di situ ada ilmu yang diajarkan, maka setiap ilmu yang diajarkan itu kita dapat bagian pahalanya. Padahal kita cuma ngasih tanah. Atau misalnya masjid, dibangun masjid, maka setiap ada orang yang salat dan ngaji di masjid itu kita dapat bagian pahalanya. Atau misalnya dijadikan produktif, wakafnya produktif, dibangun di atasnya kontrakan atau hotel kayak Tower Zam-Zam itu. Tower Zam-Zam, apa namanya, jam ya tadi itu, Tower Jam Tower. Itu kan berarti kan itu produktif, itu bukan 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 buat sekolahan, bukan buat masjid, itu buat produktif. Hasilnya kemana? Hasilnya tinggal disebarkan, mau ke sini mau ke sini, semakin hasilnya disebarkan buat anak yatim, buat orang miskin, buat buat masjid lagi misalnya, buat dakwah, itu makin banyak lagi. Makanya dalam berwakaf itu ada aturan atau ada anjuran melihat siapa yang mengelola. Disebut nazir. Lihat Lagi kepada dan siapa lagi kita lagi akan dan wakafkan begitu. Kalau dia amanah, Masjid Al-Ikhwan, oke kita wakafkan Masjid Al-Ikhwan, akan dipakai untuk pengajian anak-anak, kita wakafkan misalnya. Masjid Al-Hasanah, Masjid Taibah, apa, akan dipakai untuk area pelebaran masjid. Pak, kesempatan saya ikut walaupun cuma 1 meter gitu. Allah alam. Baik, belum ada lagi yang masuk, Ustaz. Mungkin mau dibuka sesi tanya jawab, 1 atau 2 pertanyaan. Nah. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Rahmat terkait hadis yang disampaikan malam hari ini, bisa menghidupkan mikrofonnya dan bisa bertanya langsung. Nggak ada yang bertanya? Nah, Oh, ada nih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Ustadz, Ana izin untuk bertanya kembali. Ustadz, itu siapakah yang lebih berat ujiannya dengan fitrah harta? Apakah hartanya orang kaya yang harus menjaga sifatnya, atau orang miskin yang harus menjaga hatinya dari sifat iri? Lalu langkah praktis apa yang bisa dilakukan agar kita tidak lalai beribadah setelah memiliki harta yang berlimpah? Mohon penjelasannya, syukran. Harta itu bisa jadi nikmat, bisa jadi ujian. Mana lebih berat, diuji jadi orang miskin atau jadi orang kaya? Kalau dilihat dari akibat akibatnya itu, diuji dengan harta lebih berat. Jadi kasih harta banyak, jadi maksiat, jadi dosa, jadi macam-macam. Itu lebih berat pahalanya dan dosanya. Hisabnya lebih panjang, kemudian juga maksiatnya bertambah. Jadi kalau harta itu tidak berkah dan harta itu menjadi wasilah Allah untuk dia makin jauh dari Allah, itu justru bahaya. Lebih berat ya. Kalau orang miskin, ya dia ada juga ujian orang miskin, yaitu berprasangka buruk pada Allah. Biasanya orang miskin kenanya di situ. Ya Allah, kok saya udah sholat miskin terus gitu. Sama-sama bahaya lah. Sama-sama bahaya. Tapi kalau melihat dari hadis-hadis, orang kaya lebih bahaya. Orang kaya yang tidak taat itu lebih bahaya. Dia kena 2 kali nanti. Ya, kena hisab maksiat dan kena hisab dari hartanya.
Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, bagaimana sih biar kita itu siap menjadi taat dengan harta yang banyak? Anda pernah bikin satu kajian ya, pertanyaannya gini, mana lebih dulu? Anda siapkan keimanan dulu, baru Allah kasih rezeki, baru Allah jadikan kaya, atau Anda mau kaya dulu baru siapin iman? Hmm? Mana sebenarnya yang benar sih? Mana sih? Minta jadikan saya orang kaya dulu, atau jadikan saya orang yang beriman, yang kokoh imannya, baru silakan, baru saya berikan saya kekayaan, atau berikan saya kekayaan, kekayaan. Mana dulu sebenarnya? Nah, kalau ngelihat para nabi, iman dulu. Jadi kalau udah kepalang kaya duluan, ini belajarnya harus kejar. Udah lanjut kaya nih, udah banyak duit, harus ngejar berarti, harus ngejar itu, harus banyak itu belajarnya, ngasah imannya, belajar sono belajar sini, talaki sana talaki sini, bukan Quran ya, belajar agama, tadabur sana tadabur, harus banyak tadabur. Begitulah para nabi. Nabi Sulaiman pun begitu, sebelum dapat kerajaan beliau sudah menunjukkan kecintaannya kepada Allah. Nabi Muhammad juga demikian, sehingga ketika harta datang kepada mereka, mereka sudah siap secara keimanan, sehingga harta tidak. Begitu juga sahabat. Sahabat itu miskin, terus Allah berikan kekayaan. Ketika datang kekayaan, mereka sudah siap. Jadi kalau oh, udah kaya gimana biar taat, ya harus lebih banyak tadabbur Al-Quran bersama orang-orang saleh, atau harus banyak mendekat ke pengajian dan duduk bersama guru. Hati-hati ya, ngaji di begini nih cuman 10%, 20%. Ilmu yang hakiki antum hidup dengan orang saleh. Itu pegang perkataan anak itu. Anak alami itu semua. Anak kuliah lama panjang sampai bangku pendidikan yang tinggi, tapi keimanan itu tidak di situ. Keimanan itu ada bersama orang-orang saleh. Ini nambah iman. Tapi kalau di sini antum berteman dengan orang yang tidak soleh, ya, orang-orang kaya yang tidak soleh atau orang miskin yang tidak soleh, maka lembur lagi imannya. Jadi kalau mau kokoh iman itu, maka selain ngaji, berkumpullah dengan orang soleh. Berkumpullah dengan orang yang menambah iman. Jangan deketin orang yang cuman kalau kita duduk iman kita jatuh. Jangan deketin mereka. Kenal boleh, sapa harus, tapi tidak perlu dekat dengan mereka. Wallahu a'lam. Baik, syukran Syekh. Sampai sini mungkin. Baik, alhamdulillah. Ustaz. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Baik, nggak ada yang bertanya lagi? Cukup insya Allah. Cukup ya. Kalau sama penyakit wahan sama nggak nih hadisnya Ustaz? Yang cinta dunia dan takut mati itu? Ya, itu satu hadis lain. Hadis lain ya. Mendukung ya. Jadi aku takut kepada kalian. Akhir zaman. Yang aku takuti ya, yang aku takut kepada kalian lah tadi apa? Al-wahan, hubud dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut. Sama takut ini. Mati. Sama ini, hampir sama. Cinta dunia berarti cinta harta, takut mati minta panjang umur. Hadis itu penguat ya. Baik. Allah. Baik. Alhamdulillah, sekali lagi Ustaz Rahmat atas materi malam ini. Terima kasih juga Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menyimak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan terkait hadis malam ini bisa menjadi pengingat buat kita dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akhiri kajian kita dengan sama-sama baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah kita bertemu di Sabtu yang akan datang. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.